Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesejahteraan, dan juga berjuta-juta pengharapan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan hari ini, pada hari Senin, pada pekan Paskah yang ke-7, kita akan bersama-sama menimba lebih dalam firman Tuhan, merefleksikan, merenungkan bersama dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Mari, sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku semuanya, orang yang telah terbiasa hidup enak, sahabatku, umumnya gampang mengeluh jika ada kesulitan yang dialaminya dalam kehidupan. Sungguh tidak sedikit orang zaman sekarang ini yang mudah patah semangat dan gampang menyerah dalam menghadapi situasi yang sulit, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dalam kisah Santo Paulus, dalam kisah para rasul, ada baiknya kita belajar dari Santo Paulus yang penuh semangat dan mempunyai keberanian dalam mewartakan Injil, sahabatku. Sungguh kisah Santo Paulus itu menceritakan bagaimana Santo Paulus yang sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman untuk mewartakan Injil loh sahabatku.
Sungguh tidak mudah bagi Paulus untuk menyesuaikan diri dengan daerah-daerah tersebut. Namun, sahabatku yang terkasih, dengan semangat yang luar biasa, Paulus mampu mewartakan Injil ke Efesus, sahabatku, selama 3 bulan lamanya. Ia mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku, dalam Injil pada kesempatan ini Yesus memberi peneguhan kepada para muridnya agar tegar dalam menghadapi penderitaan dunia. Dia telah mengalahkan dunia, demikian juga para murid dapat mengalahkannya jika bersatu dengan Dia, Tuhan kita, sahabatku. Dalam hal ini Yesus mengajak kita untuk tidak takut dan tidak mudah patah semangat, tidak menyerah, sahabatku, karena Ia telah mengalahkan dunia. Kita dapat turut serta dalam kemenangan itu jika bersatu dengan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Ia akan selalu bersama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, sahabatku. Maka, kita jangan pernah merasa takut dan patah semangat dalam mewartakan kasih Tuhan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku, kalau kita menghadapi banyak tantangan hidup kita ya, kadang-kadang kita menjadi patah semangat, tidak semangat, menyerah, putus asa ketika harapan kita tidak tercapai. Bisnis kita gagal. Ditinggalkan orang yang dicintai. Ditinggalkan pacar. Ditinggalkan kekasih. Karir kita belum nanjak. Itu hal-hal duniawi yang kadang-kadang membuat kita semakin patah semangat, menyerah, putus asa. Kita sudah berjuang mati-matian, berjuang ini itu, tapi hasilnya apa? Malah semakin belum membuahkan hasil. Kadang-kadang kita menjadi patah semangat, menyerah, putus asa, frustasi, sahabatku. Tapi sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita diingatkan Tuhan dalam firman Tuhan pada ayat terakhir tadi ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sahabatku yang terkasih, Tuhan hanya mau minta kita kuatkan hati kita. Tuhan selalu menyertai kita, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kulo Muda, seperti Paulus tadi yang tetap semangat mewartakan sukacita ke banyak penjuru, Tuhan juga meminta kita selalu semangat mewartakan kasih Tuhan, semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya. Toh sahabatku, semangat kita pasti berbuah. Mari sahabatku, pada kesempatan ini kita diingatkan Tuhan supaya tidak menyerah, tidak putus asa. Kita semakin semangat untuk hari ini. Maka pertanyaannya sahabatku yang terkasih, untuk refleksi kita, apakah kita masih putus asa pada kesempatan ini? Apakah kita masih menyerah? Apakah kita pada kesempatan ini tidak semangat?
Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan saudara-saudaraku semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami menumbuhkan semangat kami untuk mewartakan kasih-Mu. Kami sungguh percaya ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami untuk hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Klo Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan bersama, belajar bersama sahabatku. Sahabatku, mari sahabatku, tidak usah merasa takut dan patah semangat. Semakin berani, pantang menyerah. Semakin berani berkarya dalam hidupkan kita. Dan percayakan Tuhan membantu kita, membimbing kita sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.